Harimau Melaya kalah 2-0 kepada Thailand. Apa benda ni weh? Nampaknya impian abang untuk Malaysia mengalahkan Thailand di rumah mereka tidak berjaya kali ini. Tapi yang ganjilnya bro, walaupun kita tewas, aku rasa positif bye. Kerana untuk 30 minit yang pertama, Malaysia lah yang mengawal permainan. Kombinasi Udah kalah kok masih positif gimana? Kalah ya kalah, rek. Sempet ngetawain tapi ternyata harimau ya. Kalah juga tuh ngelawan Thailand ya. Tadinya mau ketemu kan di final tapi ternyata dia juga sekarang di posisi kedua. Sama sih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, sekarang pertama-tama aku ucapkan terima kasih dulu buat sahabatku semuanya yang udah subscribe, udah like, udah komen ya. Nah, aku doain buat kalian semuanya yang udah like, subscribe, dan komen selalu dalam kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga ini statistik dari YouTube ya, banyak yang lihat di video ini ya, sampai beribu-ribu kali ya, tapi belum ada yang subscribe. Banyak yang belum subscribe ya. Mulai sekarang langsung dukung channel ini untuk mencapai 100.000 pertama ya, untuk agar lebih bangkit lagi, lebih naik lagi ya. Oke. Langsung aja untuk pertama kali kita reaction. Harimau Melaya kalah 2-0 kepada Thailand. Apa benda ni weh? Nampaknya impian abang untuk Malaysia mengalahkan Thailand di rumah mereka tidak berjaya kali ini. Tapi yang ganjilnya bro, walaupun kita tewas, aku rasa positif bye. Kerana untuk 30 minit yang pertama, Malaysia lah yang mengawal permainan. Kombinasi Udah kalah kok masih positif gimana? Kalah ya kalah, rek ya. bahaya Sumari dengan Jimmy Raymond sering menjadi duri dalam daging untuk Thailand sampai mereka terpaksa main defensif. Yang buat rosak momentum kita kejadian penalty 50-50 itu. Lepas bolos gol pertama, nampak macam pemain kita tak begitu agresif ke depan dan slow menggerakkan bola mengatur serangan. Bila Jimmy Raymond cedera diikuti oleh gol kedua Thailand disebabkan kesilapan defense, aku ingat kita akan kena goreng. Mana tahu lepas Tan Cheng Ho buat pertukaran pemain, kita nampak lagi bahaya bro. Permainan Malaysia lebih positif dan beberapa serangan hampir menghasilkan gol. Abang nak bagi kredit kepada beberapa orang pemain muda. Alif Ahmad terbaik hari ini. Defense tak gugup dan sering membantu serangan. Daryl Sham sangat mobile dan laju membuat keputusan menggerakkan bola ke depan. Nah, inilah pemain yang untuk abang paling menyelah hari ini. Dia juga buat satu rimbatan cantik tapi diselamatkan oleh goalkeeper Thailand. Dan juga kepada Faris Dennis yang solid terutamanya ketika menyerang. Jangan risau guys, masih ada peluang. Minggu depan Harimau Melaya kena buat yang terbaik lawan Filipina kat Stadium Ceras. Dan kita sebagai ekor harimau wajib turun stadium bagi support maksimum. On ke tak on? Komen kat sini. Harimau Melaya kalah 2. Ya, sama aja ternyata ya. Di tengah-tengah perseteruan yang kemarin sempat diwakili sama Vietnam ya. Tapi akhirnya Indonesia kalah 3-0. Ini sempat menjadi permainan terburuk sepanjang masa melawan Vietnam. Awal-awalnya dulu kan Vietnam sempat kalah juga sama Indonesia itu 3-0, 1-0 ya. Masih ya udah-undi lah ya, hampir sambil saling mengalahkan. Antara kalah dan menangnya hampir imbang sih, berimbang. Tapi yang kemarin itu kayaknya blunder memang ya. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi tetap semangat ya. Nanti malam jangan lupa ya teman-teman ya. Nanti malam jangan lupa Indonesia melawan Singapura. Wajib menang, wajib ain. Kalau kalah ya sudahlah. Kalau kalah ya ampun sudah kalau kalah ya. Nah, ini Maria, kita gaskan ini. Komentar dari sahabatku juga nih ya guys. Ya ampun adik-adik Malay, kok bisa kalian kalah 2-0 melawan Thailand? Kayaknya Malaysia sengaja ya kalah karena ingin menjadi runner-up grup B dan akan melawan juara grup A yaitu kira-kira Timnas Indonesia. Ya kemungkinan dengan laga ini Timnas Indonesia melawan Malaysia itu akan bertemu di semifinal nanti guys. Padahal pemain mereka ini sudah diperkuat Wan Kuzain ya.
pemain yang 7 tahun menanti timnas Malaysia yang akan menggemparkan AFF musim ini, guys. Tapi ternyata pundak Wan Kuzain terlalu berat ya untuk melakukan dan menggendong pertandingan ini, guys. Karena pasalnya pemain timnas Thailand ini lebih superior meskipun mereka ini membawakan pemain-pemain muda. Jadi siap-siap aja untuk Dek Malai akan bertemu timnas Indonesia. Ya ampun. Jadi kalau seandainya pengen ketemu timnas Indonesia kayaknya susah nggak sih? Kayak timnas Harimau Malaya atau Malaysia harus runner up. Bukan. Harus juara grup ya. Kalau kali ini kan Indonesia ada di runner up ya. Walaupun nanti Indonesia itu menang, posisinya nanti tetap akan jadi di runner up nggak sih? Ya, jadi kalau pengen ketemu ini ya harus juara grup. Ya guys. Gajah Perang Timnas Thailand menggusur Harimau Malaya Timnas Malaysia dari puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF atau ASEAN Championship 2026. Thailand menyudahi perlawanan Malaysia dengan skor 2-0 pada pertandingan keduanya. Sementara Filipina membuka asa setelah mengalahkan tuan rumah Laos di New Laos National Stadium. Berikut klasemen sementara ASEAN Championship 2026. Di Grup A, Singapura masih memimpin klasemen dengan poin 7. Indonesia di posisi kedua dengan poin 6. Vietnam di posisi ketiga dengan... Ini yang kemarin ya, ini sekarang Indonesia di posisi ketiga setelah digusur sama Vietnam. Nanti wajib menang pokoknya ya. Ya guys ya. Wajib menang. Ya wajib menang, oke? Harimau Malaya pilih jalan sukar untuk layak ke pusingan seterusnya. Perlawanan ketiga untuk pasukan Harimau Malaya di pentas AFF Hyundai Cup, perlawanan yang melibatkan pasukan Malaysia bertemu dengan pasukan Thailand. Keputusan penuh untuk perlawanan ini 2-0 kemenangan untuk pasukan tuan rumah Thailand. Jom kita tengok dulu apa yang berlaku dalam game ni. Untuk separuh masa pertama sebenarnya Harimau Malaya bermula dengan agak baik. 10 minit hingga 15 minit pertama tu kita memang nampak pasukan Harimau Malaya memang banyak menyerang. Pemain paling busy ketika itu kita boleh cakap Sumareh lah. Tapi sayang di saat pasukan Thailand masih mencari rentak, kita gagal memanfaatkan peluang itu dengan membuka jaringan terlebih dahulu. Malahan apa yang terjadi selepas pasukan Thailand mendapat tempoh dan juga rentak dorang. Yang tu seram tu. Kita dah boleh nampak bahagian serangan Thailand tu dah mula melancarkan percubaan-percubaan. Cuma nasib baiknya tak ada penyudah je masa tu. Sehinggalah pada minit ke-35 terjadinya satu kejadian di dalam kotak penalti yang mana Ubadullah cuba melakukan clearance tetapi tersepak pemain Thailand. Oleh disebabkan itu, referee telah memberikan satu sepakan penalti untuk pasukan Thailand. Penyerang Thailand yang bernama Yot Sakum menyempurnakan sepakan penalti itu dan menjadikan kedudukan 1-0. Keputusan itu kekal sehingga tamatnya separuh masa yang pertama. Okey, apa pula jadi separuh masa yang kedua? Jimmy Raymond, fullback kita di sebelah kanan injured. Dan itu tak cukup lagi. Yang menambah lagi parah lagi tu, ketika Jimmy dibawa keluar, tempat dia kosong. Situasi itu memberikan peluang untuk pasukan Thailand melancarkan serangan dengan begitu mudah sehingga terhasilnya gol kedua pada minit ke-56 hasil jaringan daripada Terasa. Lepas terhasilnya gol kedua daripada pasukan Thailand tu, kita dah menampak pasukan tuan rumah semakin mendominasi permainan. Pasukan kita semakin struggle daripada bawah sampai ke atas. So the best chances untuk pasukan Harimau Malaya hadir daripada percubaan-percubaan daripada luar kotak. Dan keputusan 2-0 itu kekal sehingga berbunyinya whistle penamat. Disebabkan kita kehilangan tonggak utama kita Endrick yang aku rasa memang satu kehilangan yang sangat-sangat besar. Ini adalah satu cabaran untuk Tan Chee Ho sebenarnya untuk menyediakan pasukan yang terbaik untuk game lawan Filipina nanti, and misalnya kalau kita layak pun game yang seterusnya tu. Haikal Lau dimasukkan bagi menggantikan Endrick, aku rasa memang tak menjadi. So mungkin selepas ini Tan Chee Ho perlu memberi peluang kepada pemain-pemain lain, mungkin Ibrahim Manusi. Sekurang-kurangnya Sergio Aguero tu mungkin boleh ditolak ke atas sikit sekaligus dapat membantu Pablo Josue ataupun Syafiq Ahmad di bahagian atas. Harimau Malaya dan akhirnya kalah 2-0 dari Thailand.
pertama dari ada penalti, bukan penalti ya, dari hukuman penalti ya. Yang kedua kesalahan dari backnya. Tapi tetap aja ya, hasil akhir itu adalah yang menentukan. Ya, ini yang selanjutnya ini bonus ya buat sobat-sobat semuanya. Kita gaskan. Media Vietnam kembali roasting timnas Indonesia. Biasanya udah tahu 24. Ini menjadi ya suka-suka roasting gitu ya. Awalnya tuh Malaysia yang suka-suka roasting. Nah, sekarang menjadi Vietnam yang suka-suka roasting. Gini jadinya. 7 kali ini Soha yang bilang kalau naturalisasi timnas Vietnam lebih baik daripada timnas Indonesia. Para Naturalisasi yang dipakai di AFF yang ini yang bukan FIFA Matchday itu memang yang tier B atau yang kelas B ya. Yang kelas A cuma satu ya. Belum ada J. Itzes, belum ada Kevin Dick, Hapner ya, sama Kelvin Verdong ya. Belum Ole Remeni ya. Miliano Jonathan ya. Luke Fikri belum ada, Martin Pes sama siapa itu Emil Audero Mulyadi belum ada ya. meternya apa mereka ngalahin timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Emang gua akui timnas Indonesia kalah dan salah strategi. Tapi pemain naturalisasi timnas Indonesia masih banyak yang belum main. Ada Jai Itzes, ada Kelvin Verdong, ada Kevin Dix, ada Ole Romeni. Coba kalau mereka semua main. Nanti kalau di FIFA ASEAN Cup timnas Indonesia full team masih bisa songong gini nggak nih? Pendapat kalian tulis komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Ya guys, masih nggak bisa song seperti ini ya? Susah loh, susah. Udah, susah ya. Makanya jangan songong-songong ya. Nanti sekarang nggak apa-apa sih. Kalian boleh sombong memang kalian menang ya, Vietnam ya. Tapi lihat aja nanti nih. Ya di pertandingan di FIFA Matchday Asian Cup nanti. Beda nanti ceritanya pasti ya. Oke, wes. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Yang belum tekan tombol loncengnya, agar nanti bila ada video-video terbaru, kalian bisa mendapatkan notifikasi dan gak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat dukung Indonesia menang ya. Walaupun ini Piala Ciki, kita juga kalau menang tuh senang ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya selalu Garuda.